Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Kurniawan dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan materi-materi dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baik, materi yang akan dijelaskan adalah yang pertama, kesimpulan dari materi penyebab atau masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, kesimpulan dari materi merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Yang ketiga, kesimpulan dari materi membuat estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Baik, untuk yang pertama adalah kesimpulan dari materi penyebab, masalah, dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Baik, sebelum dilakukannya pengembangan proyek, perlu dilakukan analisis masalah pada sistem lama proyek yang menjadi penyebab harus dilakukannya pengembangan sistem tersebut. Biasanya meliputi yang pertama, tidak efisien. Yang kedua, kesalahan proses atau hasil. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh kurang atau kurangnya manfaat yang dirasakan. Dalam hal ini, manajemen puncak proyek melakukan kebijakan untuk mengembangkan sistem guna meraih apa saja kelemahan pada sistem lama yang tidak bisa diatasi yang harus diefisiensikan pada sistem baru dalam proyek pengembangan sistem tersebut. Suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Lalu, proses perencanaan sistem. Yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem. Yang kedua, mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem yang dikembangkan. Contoh proyek penyebab masalah dilakukan dalam pembuatan sistem informasi pendaftaran wisuda online UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada zaman yang serba canggih seperti saat ini, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam segala lini kehidupan. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi telah banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan kita saat ini. Salah satunya adalah penyebaran informasi pendaftaran wisuda yang dilakukan secara online. Tanpa adanya teknologi informasi, pengumpulan dan pengambilan data serta penyebaran informasi bisa dikatakan sulit dilakukan dengan cara manual. Dengan adanya teknologi informasi juga memudahkan mahasiswa dan pihak kampus dalam memberikan dan menerima informasi terkait pendaftaran wisuda. Contoh proyek, kebijakan proyek sistem informasi pendaftaran wisuda online UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk mencapai visi sistem informasi pendaftaran wisuda online yang terarah, yang mampu memberikan kebermanfaatan dan kemudahan, maka dilakukan kebijakan-kebijakan di antaranya. Yang pertama, pengembangan kebijakan dan standar dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pendaftaran wisuda online yang terintegrasi. Yang kedua, pengembangan dan penyelenggaraan sistem dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengembangan SDM, pengelola data, dan informasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang keempat, penataan sumber daya dan manajemen sistem dititik beratkan pada SOP yang jelas. Pengembangan dan penguatan kapasitas SDM, dan pemanfaat teknologi informasi. Kesimpulan perencanaan aktivitas kerja proyek sistem informasi. Perencanaan aktivitas kerja proyek ini berguna dalam beberapa hal.
yaitu sebagai pegangan pelaksana proyek mengenai alokasi sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, sarana komunikasi pihak penyelenggara proyek. Dan yang ketiga, dasar pengaturan alokasi sumber daya. Dalam hal ini, perencanaan menjadi acuan aktivitas kerja proyek dengan salah satu alat bantunya yaitu pembuatan WBS pada aktivitas kerja proyek yang berguna untuk yang pertama, mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi, sebuah pekerjaan akan didefinisikan pada proses ini. Kemudian, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi atau sifatnya penting dan darurat. Kemudian, menanggulangi penyimpangan yang terjadi dan sebagai alat kontrol. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah metode pengembangan proyek sistem informasi. Dalam pengembangan proyek sistem informasi terdapat banyak sekali metode yang digunakan. Di antaranya metode pengembangan sistem SDLC. Yang kedua, metode pengembangan proyek RAD. Yang ketiga, metode waterfall. Yang keempat, metode prototyping. Yang kelima, metode spiral. Dan masih banyak lagi metode-metode yang digunakan dalam pengembangan proyek sistem informasi. Baiklah, kita akan membahas beberapa metode yang sering digunakan dalam pengembangan proyek sistem informasi. Yang pertama akan dijelaskan yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle. Metode ini merupakan metodologi umum dalam siklus pengembangan sistem dan merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama dengan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Dalam metode SDLC ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama identifikasi dan seleksi proyek, kemudian perencanaan proyek, yang ketiga analisis, yang keempat desain, yang kelima implementasi, dan yang keenam adalah pemeliharaan. Baik, jadi dalam tahapan SDLC ini memiliki 6 tahapan metode pengembangan. Yang selanjutnya metode pengembangan sistem RAD atau Rapid Application Development. Metode ini merupakan model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Untuk metode RAD ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama requirement planning atau perencanaan syarat-syarat atau perencanaan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada RAD Design Workshop. Yang ketiga ada tahap implementasi. Selanjutnya, metode pengembangan sistem waterfall. Untuk waterfall ini termasuk metode yang paling banyak digunakan dalam pengembangan sistem. Metode waterfall merupakan metode yang menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan atau planning, kemudian permodelan atau modeling, kemudian konstruksi, kemudian serta penyerahan sistem kepada pelanggan atau pengguna, yaitu deployment, yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Metode waterfall ini juga disebut dengan metode
air terjun. Begitulah penyebutannya. Dalam metode waterfall ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama requirement, lalu yang kedua ada design, yang ketiga implementasi, yang keempat verification, dan yang kelima maintenance. Lalu ada metode pengembangan sistem, yaitu metode prototyping. Metode prototyping merupakan salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah atau lebih terjangkau. Tahapan dalam metode prototyping ini ada 7, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua ada membangun prototyping, yang ketiga evaluasi prototyping, yang keempat coding, yang kelima pengujian sistem, yang keenam evaluasi sistem, dan yang ketujuh adalah penggunaan sistem. Metode pengembangan sistem yang selanjutnya yaitu metode spiral. Metode spiral ini merupakan model software yang evolusioner yang merangkai sifat interaktif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sequential linear. Model ini berpotensi untuk pengembangan versi pertambahan software secara cepat. Di dalam model spiral, software dikembangkan di dalam suatu deretan pertambahan. Selama awal iterasi, rilis incremental bisa merupakan sebuah model atau prototipe kertas. Selama iterasi berikutnya, sedikit demi sedikit dihasilkan versi sistem rekayasa yang lebih lengkap. Jadi, tahapan spiral ini metode spiral ini memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada liaison, kemudian ada planning, kemudian analisis resiko, kemudian rekayasa engineering atau prototyping, kemudian evaluasi. Itulah beberapa metode pengembangan sistem yang saya jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi metode-metode yang digunakan dalam pengembangan proyek sistem informasi. Kemudian kesimpulan estimasi atau perkiraan anggaran dana proyek sistem informasi pendaftaran wisuda online Win Syarif Hidayatullah. Jadi materi ini saya kaitkan dengan tugas sebelumnya, yaitu tentang proyek sistem informasi pendaftaran wisuda online Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada estimasi biaya proyek ini dilakukan perkiraan anggaran dana yang akan digunakan dalam pembuatan proyek sistem informasi pendaftaran wisuda online Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan menganalisa dari tas kerja dan SDM untuk memperkirakan honor dari SDM tersebut dari awal proyek hingga selesai. Biaya-biaya tersebut mencakup yang pertama biaya pengadaan, yang kedua biaya persiapan, yang ketiga biaya proyek, yang keempat biaya operasional. Dan tentunya harus bisa memanfaatkan komponen-komponen keuntungan berwujud atau tangible benefits dan tidak berwujud intangible benefits dalam proyek tersebut. Contoh estimasi atau perkiraan anggaran dana proyek Baiklah, ini merupakan contoh dari anggaran dana dalam proyek sistem informasi pendaftaran wisuda online Win Syarif Hidayatullah. Baik, di sini dari proses awal hingga proses akhir dengan berbagai task yang dijelaskan dan berbagai SDM yang dibutuhkan sehingga
Semuanya anggaran tersebut ditotalkan dari biaya pengadaan, biaya proyek, dan biaya operasional dan biaya lainnya semuanya dijumlahkan sehingga eh, total keseluruhannya adalah 24.650.600. Itu adalah contoh proyek sistem informasi pendaftaran wisuda online UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Materi kesimpulan ini saya kaitkan dengan proyek sistem informasi yang ada pada tugas sebelumnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.